Baik, selamat pagi teman-teman. Selamat bertemu kembali bersama Mr. Hebri dalam pelajaran agama Katolik pada hari ini. Hari ini kita memasuki pelajaran 10 dan kita akan membahas secara khusus tentang sakramen baptis. Nah, ini ada games, silakan kalian lihat ya. Tapi kita akan langsung ke menu pembelajaran kita hari ini. Nah teman-teman, hari ini kita akan mempelajari 4 pokok penting, yaitu kita akan sama-sama mengenal sakramen baptis, sakramen-sakramen tentunya ya. Yang kedua, kita akan mengenal sakramen baptis lebih dekat. Dan yang ketiga, aspek-aspek penting dalam sakramen baptis. Dan yang terakhir, kita akan melihat secara khusus kira-kira makna sakramen baptis itu apa. Nah, mengenal sakramen-sakramen. Sebenarnya apa itu sakramen? Sakramen adalah tanda kehadiran Allah, tanda karya keselamatan Allah atas diri kita, tanda kehadiran Allah dan juga wujud keselamatan Allah. Itu yang kita pahami dari sakramen. Nah, yang kedua, kita akan mempelajari secara khusus 7 sakramen yang ada dalam gereja Katolik. Di dalam gereja Katolik, kita akan mengakui 7 sakramen, yaitu sakramen baptis, sakramen pengakuan dosa, sakramen ekaristi, sakramen penguatan, sakramen imamat, sakramen perkawinan, dan sakramen pengurapan orang sakit. Dari semuanya ini, pintu masuk utama adalah sakramen baptis. Kita tidak akan menerima sakramen-sakramen yang lain kalau kita belum menerima sakramen baptis. Nah, pastinya semua kita sudah menerima sakramen baptis, karena pada umumnya setiap orang menerima sakramen baptis ketika mereka masih kecil, masih kanak-kanak. Sakramen pengakuan dosa itu sebagai bentuk upaya merekonsiliasi, memperbaiki kembali relasi manusia dengan Allah karena perbuatan dosa. Sakramen ekaristi biasa kita jumpai hari Minggu di gereja. Sakramen penguatan untuk memperteguh iman kita akan Tuhan. Sakramen imamat biasanya diterima oleh orang-orang yang menjadi pastor. Sakramen perkawinan diterima oleh orang-orang yang hidup berkeluarga. Nah, sakramen pengurapan orang sakit adalah sakramen yang diberikan kepada orang yang sedang sakit. Tujuan adalah agar mereka memperoleh kekuatan iman di tengah penderitaan yang mereka alami. Jadi itu secara garis besar tentang 7 sakramen. Tetapi hari ini kita akan secara khusus, secara lebih detail akan membahas sakramen baptis. Nah, sakramen baptis. Kira-kira maknanya apa sih? Sakramen baptis itu adalah tanda kehadiran Allah atas diri kita. Tanda bahwa kita sudah resmi menjadi anak Allah, resmi menjadi anggota gereja, dan juga sebagai pintu utama bagi kita untuk menerima sakramen-sakramen yang lainnya, sekaligus membebaskan kita dari dosa. Itu alasan kenapa kita menerima sakramen baptis, dan mengapa sakramen baptis itu merupakan sakramen yang cukup penting. Mengapa harus dibaptis? Ini pertanyaannya. Yesus mengajarkan kepada kita. Ia dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Baptisan menyatukan kita dengan Yesus, dan melalui baptisan kita dibersihkan dari dosa. Melalui baptisan juga kita menjadi anggota gereja, dan melalui baptisan kita menjadi anak Allah. Itu mengapa kita harus sekali menerima sakramen baptis. Nah, ini dia teman-teman aspek-aspek penting dalam sakramen baptis. Air itu melambangkan simbol pembersihan diri kita dari dosa. Yang kedua, minyak krisma sebagai tanda kehadiran Roh Kudus. Lalu kain putih lambang kesucian, membersihkan kita dari dosa. Dan yang berikutnya adalah lilin. Terang lilin itu melambangkan kesedihan kita menjadi terang dunia, sebagaimana yang ditunjukkan Kristus. Dan yang berikut kalimat Trinitas, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Misalnya kalau nama baptis kalian itu namanya Yohanes, berarti ketika dibaptis, Yohanes, aku akan membaptis engkau dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, ini teman-teman aspek-aspek penting yang sering kita temui dalam sakramen baptis. Nah, dan yang berikut, makna sakramen baptis itu apa? Sebagai wujud kehadiran Allah, sebagai tanda resmi kita menjadi anak Allah, resmi menjadi anggota gereja, dan kita dibersihkan dari dosa-dosa kita. Nah teman-teman, kira-kira itu secara garis besar yang kita perlu pahami, kita perlu pelajari dari sakramen baptis. Sekali lagi,
Sakramen baptis merupakan sakramen pertama bagi kita orang Katolik untuk masuk ke sakramen-sakramen yang lainnya. Melalui sakramen baptis, kita resmi menjadi anak Allah. Melalui sakramen baptis, kita menjadi anggota gereja. Melalui sakramen baptis, kita dibersihkan dari dosa-dosa kita.